Kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kegiatan yang setiap tahunnya kita lakukan di akhir bulan Sya'ban menjelang masuknya bulan Ramadan, yaitu rangkaian ziarah. Ada satu kaidah, ma la yudrak kulluh la yudrak ba'duh. Apa yang tidak bisa kita lakukan secara menyeluruh, maka jangan ditinggalkan sebagiannya. Memang sistem atau konsep rangkaian tahun ini tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tapi tujuannya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghubungkan diri kita selalu dengan arwah orang-orang soleh, mendekatkan diri kita dengan orang-orang yang sudah mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan dengan manusia itu juga menjadi penentu derajat kita di sisi Allah. Kita lihat Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi memiliki seekor anjing yang ikut bersama mereka. Seekor anjing yang dihukumi najis mughalladhah. Namun karena dia berkaitan berhubungan dengan Ashabul Kahfi yang menyelamatkan iman mereka daripada penguasa-penguasa yang zalim saat itu, yang memaksa orang-orang untuk meninggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya anjing tersebut menjadi mulia, bahkan ikut nanti salah satu hewan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi ada yang namanya Jiddul Mushaf, sampul daripada Al-Quran. Sampul Al-Quran itu terbuat dari kardus. Kardus ini barang yang remeh, barang yang banyak tidak dihargai oleh kebanyakan orang. Namun karena dijadikan sampul daripada Al-Quran, maka kardus yang remeh ikut jadi mulia. Bukan karena zat kardus tersebut, tapi kepada siapa yang dia berhubungan. Kalau zatnya tidak ada kemuliaannya, tidak ada nilainya sebab kardus, tapi karena bernisbah, karena menyambungkan, karena berhubungan dengan yang mulia, dia ikut jadi mulia. Bahkan kita pun tidak boleh menyentuh, tidak boleh memegang itu sampul Al-Quran yang terbuat dari kardus kalau kita tidak punya wudu. Kardusnya saja, sampulnya yang terbuat dari kardus tidak boleh kita pegang kalau tidak punya wudu, karena bersambung dengan Al-Quran. Begitulah kita. Kepada siapa kita menyambungkan diri ini, kepada siapa kita menghubungkan diri ini, itulah yang menjadi tanda bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kedudukan kita di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga sebab itu kita ini masih nakirah. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, kita ini adalah isim nakirah yang sifatnya umum, belum punya kekhususan, belum terkenal di sisi Allah. Kita bisa menjadi isim ma'rifah kalau kita mudhaf, kalau kita menyandarkan diri kita kepada salah satu yang sudah ma'rifah di sisi Allah. Sebagaimana isim nakirah dalam ilmu bahasa Arab, kalau dia mudhaf kepada salah satu isim ma'rifah, maka dia jadi isim ma'rifah. Kita ini nakirah, belum dikenal oleh Allah, belum punya kedudukan di sisi Allah, belum punya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita selalu menyandarkan diri ini, selalu memudhafkan diri ini, selalu menghubungkan hati ini kepada orang yang sudah dikenal oleh Allah, kepada orang yang sudah mempunyai hubungan dekat dengan Allah, kepada orang yang sudah mendapatkan derajat di sisi Allah, maka kita pun akan ma'rifah, kita pun akan dikenal oleh Allah, kita pun akan banyak mendapatkan kedudukan di sisi Allah, kita pun akan mendapat derajat yang tinggi
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang mukmin itu tidak dengan individualnya tapi dengan persatuannya. Pernah satu riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Rajab di tengah malam keluar dari tempat istirahatnya untuk melihat apa yang dilakukan oleh para sahabatnya di dalam masjid. Baru sampai di pintu masjid, Nabi sudah mendengar suara tangisan yang keluar daripada suara daripada sahabatnya. Yang sahabat Nabi sedang sholat. Di dalam sholat mereka baca Al-Quran dengan tadabburnya sehingga menangis di dalam bacaan tersebut. Sampai Nabi mendapatkan yang ikut menangis di dalam masjid tersebut ada sahabat beliau yang bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar menangis dengan terseduh-seduh, bahkan dia ulangi ayat ini dan tidak melanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang mukmin harta mereka, jiwa mereka dengan bayaran Allah surga. Sayyidina Abu Bakar menangis membaca ini ayat dan diulangi terus ayat tersebut. Sampailah Rasul melihat keadaan sahabat yang khusyuk di dalam salatnya, yang khudu di dalam bacaan Qur'annya, bahkan dengan tangisannya Rasul pun juga ikut menangis. Nangisnya Rasul karena terharu melihat keadaan umatnya yang sedang ibadah kepada Allah. Sehingga Rasulullah SAW keluar dari masjid dan sahabat tidak ada satupun yang menyadari Nabi Muhammad menyaksikan mereka. Nabi Muhammad melihat apa yang mereka lakukan. Sampai masuk waktu subuh, Nabi keluar, Nabi sholat subuh berjamaah dengan mereka, Nabi yang mengimami sholat subuh mereka. Selesai sholat, selesai urus, selesai doa, Nabi bertanya kepada salah satu sahabat yang menangis, yang tadi saya ceritakan, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis ketika membaca itu ayat? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Seorang seperti aku, di dalam itu ayat Allah membeli jiwanya orang mukmin, Allah membeli hartanya orang mukmin dengan bayaran surga. Dan aku tidak akan Allah Subhanahu wa taala mau membeli aku, karena di dalam diri aku penuh dengan cacatnya, di dalam harta yang aku punyai penuh dengan cacatnya. Kalaupun Allah ingin membeli aku, karena tidak diteliti terlebih dahulu, setelah dibeli kemudian dibawa pulang mau dimasukkan ke dalam surga, baru nampak cacatnya aku, baru nampak kekurangannya aku, maka aku akan dikembalikan, tidak akan untuk dibayar dan dimasukkan ke dalam surga. Seorang kelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merasa dirinya penuh dengan air, tidak merasa kalau dia akan mendapatkan surga dalam ayat tersebut. Sampailah turun malaikat Jibril alaihissalam mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang Allah beli daripada jiwa orang mukmin, harta orang mukmin dengan bayaran surga, bukan individual tapi persatuan mereka di dalam menjalankan perintah Allah. Ketika mereka bersatu, ketika mereka bersama di dalam menegakkan syariat, di dalam menjalankan perintah, di dalam meninggalkan larangan, di dalam menghidupkan syiar, maka di dalam persatuan tersebut pasti ada yang cacatnya. Tapi yang cacat tersebut tidak nampak karena sedang bersama yang lain yang tidak ada cacatnya. Bahkan dijelaskan dalam hadis riwayat tersebut, ketika ada dalam hukum fikih, kita membeli barang dengan jumlah yang banyak, satu kodi kita membeli baju, hanya satu cacat daripada baju tersebut, tidak boleh kita membalikkan satu kodi semua baju tersebut. Sehingga sebagaimana kita kalau beli buah-buahan, kalau kita belinya satu persatu, maka kita akan memilih yang bagus dan meninggalkan yang jelek. Tapi kalau kita belinya dalam satu peti, pasti ada yang jelek, pasti ada yang busuk di dalam peti tersebut, tapi dia ikut terbeli. Kenapa? Karena kita membelinya satuan.
begitulah kita akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat cacat di dalam diri kita, tidak dilihat kekurangan di dalam diri kita, tapi kepada siapa kita menghubungkan diri ini? Kepada siapa kita mengumpulkan diri ini? Kepada siapa kita mengkaitkan hati kita? Ketika bersama orang yang punya kedudukan, ketika bersama orang yang dicintai oleh Allah, mudah-mudahan itu yang menjadi sebab kita juga dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan itu yang menjadi sebab kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu juga yang menjadi sebab kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah dan dimudahkan jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan ini dengan orang-orang yang soleh di hadapan kita, orang-orang yang dekat kepada Allah yang ada bersama kita, kita berharap agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sengaja ataupun tidak, yang kita sadar ataupun tidak, dan mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmatnya Allah, berada di dalam barakahnya Allah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, sehingga sampai di bulan Ramadan dimudahkan untuk ibadah puasa di siang harinya, ibadah salat sunnah, ibadah ngaji Quran, ibadah yang lain di malam harinya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan itqan minan nar, dibebaskan dari api neraka Allah. Dan mudah-mudahan di malam pertama di bulan Ramadan kita mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan man nadhara ilaih, orang yang mendapatkan pandangan Allah di malam pertama bulan Ramadan, lam yu'adzibhu abadah, maka dia tidak akan diazab oleh Allah selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, orang yang kita cintai mendapatkan pandangan Allah, mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih